Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Harun Sregar dari kelas 8A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau membahas bab 10 yaitu aku dan pelayananku. Jadi di bab ini membahas tentang pentingnya keterlibatan remaja dalam pelayanan gereja. Jadi ini tuh adalah bentuk ekspresi cinta kasih kepada Allah dan sesama. Pelayanan bukan hanya tugas orang dewasa atau pemimpin gereja, tetapi setiap orang percaya termasuk remaja dipanggil untuk melayani sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan. Di bab ini kita akan membahas 5 hal, yaitu pertama ada arti pelayanan, dan yang kedua ada kondisi perkembangan pelayanan gereja masa kini, yang ketiga ada bentuk-bentuk pelayanan gereja masa kini, dan yang keempat ada peran remaja Kristen dalam pelayanan, yang terakhir ada remaja dan masa depan gereja. Jadi arti pelayanan Kristen dalam kekristenan adalah pelayanan adalah bentuk nyata dari kasih Allah kepada Tuhan dan sesama. Dalam Matius 20 ayat 28, Yesus sendiri memberi teladan bahwa ia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah arti pelayanan. Jadi, menurut KBBI, pelayanan berasal dari kata layan. Melayani memiliki arti membantu menyiapkan atau menyiapkan apa yang diperlukan oleh seseorang. Sedangkan pelayanan ialah cara melayani atau usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau hak. Jadi, tidak semua orang dapat memahami benar arti pelayanan. Jadi sebagian besar ada yang mengatakan pelayanan hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki bakat dan karunia, dan pelayanan selalu dikaitkan dengan tugas gerejawi. Jadi selanjutnya kita akan membahas lalu apa itu pelayanan. Jadi pelayanan merupakan suatu kegiatan untuk mengekspresikan cinta kasih kepada Allah dan sesama. Sebagai bentuk cinta kasih kepada Allah dan sesama, maka kita perlu mengekspresikan dan meresponnya dengan mengambil bagian dalam pelayanan. Yang kedua, kita akan membahas tentang kondisi perkembangan pelayanan gereja masa kini. Jadi di tahun 2018, Bilangan Research Center melakukan survei kepada 4.095 generasi muda Kristen dari umur 15 sampai 25 tahun yang tersebar di 42 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 91,8% remaja Kristen masih rutin mengikuti ibadah gereja. Namun seiringnya waktu, presentasi jumlah remaja yang tidak rutin gereja semakin banyak atau meningkat. Adapun alasannya tidak rutin mengikuti ibadah dikarenakan banyaknya kegiatan menarik di luar gereja, kepemimpinan gereja yang tidak baik, serta dilibatkannya kaum muda dalam tanggung jawab layanan. Jadi selanjutnya kita akan membahas yang C, bentuk-bentuk pelayanan gereja masa kini. Adapun beberapa bentuk pelayanan gereja masa kini yaitu ada pertama, pemimpin pujian atau worship leader. Jadi pemimpin pujian memiliki tugas membawa jemaat dalam hadirat Tuhan agar jemaat dapat berdiam dan merasakan hadirat Tuhan. Yang kedua, ada singer dan song leader. Jadi singer ini untuk mendukung suara song leader, sedangkan song leader adalah untuk pemimpin puji-pujian dan berperan untuk mengatur alur jalan puji-pujian. Jadi ketiga ada pemusik. Pemusik ini dapat mengiringi puji-pujian melalui alat musik seperti gitar, piano, bass, drum, biola, dan lain sebagainya. Ada juga petugas LCD. Petugas LCD memiliki tugas untuk mengoperasikan LCD yang akan digunakan saat ibadah. LCD digunakan untuk menampilkan lirik, lagu, dan pemberitaan firman Tuhan. Kelima, ada petugas kolektan.
Jadi petugas kolektan ini ada tugas yang yaitu mengumpulkan persembahan di setiap ibadah. Selanjutnya ada pelayanan paduan suara. Paduan suara merupakan sekelompok orang yang akan bernyanyi yang terdiri dari suara sopran, alto, tenor, dan bariton. Ketujuh, ada petugas multimedia. Multimedia merupakan salah satu sarana yang penting dalam upaya mendukung kelancaran ibadah. Multimedia menggunakan teknologi sebagai media komunikasi dan interaksi secara maksimal dan tepat guna. Kedelapan, ada pelayanan sosial. Pelayanan sosial merupakan suatu pelayanan yang tanggap terhadap setiap permasalahan dan suatu tindakan nyata yang digerakkan karena mengasihi Allah dan sesamanya. Selanjutnya, yang D yaitu peran remaja Kristen dalam pelayanan. Jadi, peran remaja merupakan masa menuju ke tahap dewasa. Remaja dinilai memiliki pikiran yang kritis dan terbuka dalam menghadapi suatu perubahan yang ada. Jadi remaja sangat memiliki peranan penting dalam perkembangan gereja. Oleh karena itu, waktu yang tepat dalam memulai pelayanan di gereja adalah pada masa remaja. Dengan ikut berperan dalam pelayanan remaja seperti singer, song leader, kolektan, atau sebagiannya. Jadi remaja akan memiliki banyak pengalaman yang bisa diperoleh. Sebagai pengikut Kristus, remaja juga dipanggil untuk melayani dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Setiap bentuk pelayanan memiliki peran penting dalam mendukung jalannya ibadah dan membantu sesama. Peran remaja Kristen dalam pelayanan sebagai bagian dari tubuh Kristus, remaja memiliki peran besar dalam pertumbuhan gereja. Peran tersebut meliputi: pertama, aktif dalam kegiatan gereja, terlibat dalam berbagai pelayanan yang sesuai dengan talenta yang dimiliki. Kedua, ada agen perubahan. Remaja yang bertumbuh dalam iman dapat membawa ide-ide segar bagi gereja. Ketiga, menjadi penerus masa depan gereja. Remaja adalah generasi yang akan meneruskan kepemimpinan gereja di masa depan. Jadi tantangan dalam pelayanan dan cara mengatasinya adalah melayani Tuhan tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh remaja seperti kurangnya waktu akibat kesibukan sekolah dan aktivitas lainnya. Kedua, kurangnya dukungan dari keluarga atau teman. Ketiga, kurangnya rasa percaya diri dalam melayani. Keempat, minim bimbingan dari pemimpin gereja. Jadi untuk mengatasi tantangan ini, remaja perlu mengatur waktu dengan baik, mencari komunikasi yang mendukung, terus belajar dan berarti, serta tetap berpegang teguh kepada iman kepada Tuhan. Dampak positif pelayanan bagi remaja adalah terlibat dalam pelayanan gereja tidak hanya bermanfaat bagi gereja, tetapi juga bagi pertumbuhan iman pribadi. Beberapa manfaatnya ada untuk meningkatkan hubungan dengan Tuhan, melatih tanggung jawab dan kedisiplinan, menumbuhkan rasa percaya diri, mempererat hubungan dengan sesama jemaat, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kesimpulannya yang saya dapat, pelayanan adalah kesempatan untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Sebagai remaja Kristen, dipanggil untuk menggunakan talenta yang telah Tuhan berikan untuk melayani dengan penuh semangat dan sukacita. Meskipun ada tantangan, pelayanan juga membawa banyak manfaat dan membantu kita bertumbuh dalam iman. Oleh karena itu, mari ambil bagian dalam pelayanan dan menjadi terang bagi dunia. Seperti yang diajarkan dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selanjutnya ada rangkuman. Itu rangkumannya adalah melakukan berbagai aktivitas pelayanan di dalam gereja pada dasarnya adalah melayani Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita melayani, diperlukan sebuah komitmen dalam menjalaninya. Setiap tanggung jawab yang diberikan. Sebab setiap pelayanan yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Jika
kita menyadari bahwa mengambil bagian dalam pelayanan gereja adalah melayani Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh melayani panggilannya. Seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23, yang mengatakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bila kita telah dipercayakan Tuhan untuk melayani, maka lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Itu saja yang akan saya bahas. Terima kasih. Sekian dari saya. Shalom.